Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini? Amin, haleluya. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Saya mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena saya masih diberikan nafas kehidupan. Dan terutama saya masih diberikan kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan Ibu Rohani yang mempercayakan saya untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan supaya iman kita bertumbuh semakin hari, semakin dewasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan belajar pagi hari ini tentang sukacita, saudara. Haleluya. Kita akan ambil ayatnya di dalam Filipi pasal yang keempat. Ayat yang keempat. Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Yang menjadi pembahasan pada pagi hari ini. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Satu kata dalam dua penekanan saudara, diulang dua kali, itu artinya satu penegasan, itu bukan main-main, itu bukan sembarangan, itu bukan hanya sekedar perintah, tetapi itu suatu kewajiban atau suatu keharusan. Bagi kita sebagai orang percaya, bersukacita itu harus saudara, bukan kalau saya diberkati, jikalau. Tapi bagi kita sebagai orang percaya, sukacita itu harus. Kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Pagi hari ini firman Tuhan, khotbah saya kasih judul, milikilah sukacita sejati. Kalau ada sukacita sejati, berarti ada sukacita yang tidak sejati. Kenapa saudara saya katakan seperti ini? Dalam bahasa Indonesia, kata sukacita itu terbatas maknanya saudara, atau kita tuh terbatas kosakatanya. Tapi dalam bahasa Inggris, saya yakin dipercaya di sini Labuan Bajo adalah kota wisata, dan kebetulan banyak wisatawan asing. Saya yakin banyak orang di sini yang 99,99% pasti bisa bahasa Inggris, kecuali saya saudara. Kalau saya suruh bahasa Inggris belepotan. Tapi puji Tuhan kalau saya berhadapan dengan bule pun, bule bisa mengerti pakai bahasa isyarat saudara. Puji Tuhan. Kata sukacita itu dalam bahasa Inggris ada dua saudara. Yang satu happiness, yang kedua adalah joy. Nah kita akan bahas. Kata bersukacita senantiasa dalam Tuhan, di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat ini, kalau diterjemahkan di dalam King James Version atau King James Version KJV, itu memakai bahasa joy, bukan happy. Apa bedanya saudara? Kita akan lihat apa bedanya. Apa yang dimaksud dengan bersukacitalah senantiasa menurut firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4. Di dalam bahasa Inggris, sukacita memiliki dua kata, yaitu happiness dan joy. Keduanya memiliki arti yang sama, yaitu kegembiraan atau sukacita. Tetapi antara dua kata happiness dan joy memiliki perbedaan. Happiness atau ini juga sama-sama kegembiraan atau sukacita adalah kegembiraan atau sukacita yang bersumber dari hal-hal di luar diri seseorang. Dengan kata lain, sukacita yang dipengaruhi oleh keadaan. Contohnya apa saudara? Pada saat saudara ulang tahun, baru saudara dapat surprise, kado yang spesial. Saudara tentunya akan bergembira, sukacita, benar enggak? Tapi ini sukacita ini ada batasnya saudara. Begitu saudara dapat kado sukacita, lama-lama saudara lihat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Saudara akan jenuh, bosan, bahkan tidak banyak dari kita kalau kita dapat
Kado itu lama-lama kita buang atau kita singkirkan. Tidak ada lagi sukacita dalam hidup kita. Karena ini pengaruhnya karena dari luar, saudara. Atau mungkin saudara waktu naik jabatan. Wah, saudara mungkin saudara lagi bagus-bagusnya karirnya, saudara dapat jabatan yang luar biasa. Saudara sukacita bergembira, wah senang sekali. Tapi sukacita ini pun sementara sifatnya. Kenapa saudara? Karena ini happiness. Sukacita yang semu, saudara. Begitu jabatannya sudah naik, lalu kita menginginkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Baru di tempat kita sekarang ini jenuh. Orangnya itu-itu saja, mungkin pekerjaan semakin banyak. Banyak hal yang mempengaruhi kita, akhirnya kita tidak happiness lagi. Tidak sukacita lagi. Mungkin saudara yang sedang lagi jatuh cinta. Wah, ini bagi anak muda, lagi happy-happynya saudara. Atau maaf kata, bagi kita orang tua yang lagi puber. Ada nggak saudara? Bisa terjadi saudara. Baik yang masih lajang maupun yang sudah menikah, ini bisa terjadi. Wah, begitu kita lihat pasangan atau orang yang kita senangi, wih sukacita sekali. Seolah-olah dunia ini hanya milik berdua. Wah, pokoknya happy terus. Tapi saudara tahu enggak, sukacita ini juga ada batasnya. Pada saat saudara sudah menikah, begitu banyak problem dalam kehidupan, ada banyak hal-hal yang kita harus kerjakan, sukacita itu luntur saudara. Muncullah sebuah masalah baru dalam kehidupan. Mungkin saudara yang saat ini sedang mendapatkan sesuatu yang sifatnya membuat kita senang, apapun itu bentuknya. Itu memakai kata happiness. Sukacita yang semu, sukacita yang sementara. Tetapi kata firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 4 memakai bahasa joy, saudara. Dalam akar katanya pakai joy, saudara. Itu artinya sukacita yang tak terbatas, yang sumbernya dalam diri kita dan tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun juga. Makanya firman Tuhan di dalam Filipi 4 yang keempat ini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dalam bahasa Inggris mungkin kalau bisa dimunculkan dalam King James Version, lebih mengena saudara. Kalau kita lihat di dalam King James Version-nya. Saudara, Tuhan menginginkan kita memiliki sukacita itu bukan sukacita yang temporer. Sukacita yang sementara, sukacita yang dipengaruhi oleh keadaan. Karena ini semu saudara. Ketika saudara bersukacita waktu saudara mendapatkan sesuatu, wih luar biasa. Setiap orang kita salami, kita katakan, oh aku bersenang, lagi sukacita, aku lagi. Ini dikatakan, rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Saya nggak bisa bahasa Inggris, tapi saya berusaha saudara. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. Kata rejoice ini dari asal katanya adalah joy saudara. Bersukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan. Apapun itu keadaan saudara. Saudara sedang lagi punya masalah. Keluarga saudara lagi tidak baik-baik. Saudara lagi konflik dengan pasangan saudara, saudara lagi clash dengan atasan saudara, bahkan mungkin usaha saudara sedang merosot. Tuhan tidak melihat hal itu. Tuhan inginkan sukacitalah senantiasa. Ini yang Tuhan mau dalam keadaan apapun. Oleh sebab itu saya pagi hari ini ingin membahas tentang sukacita yang sejati. Yang Tuhan mau adalah sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Karena ini dampaknya luar biasa bagi orang percaya. Kalau tidak ada dampak, firman Tuhan ini tidak diulang 2 kali kata-kata joy saudara. Rejoice itu sampai 2 kali berarti Tuhan penekanannya adalah supaya setiap kita orang percaya memiliki sukacita yang keluar dari hati kita yang tak terbatas dan tidak dipengaruhi oleh apapun. Pagi hari ini saya bersukacita saudara. Kenapa? Bukan karena keadaan saya baik-baik saja. Bukan ekonomi saya sedang baik-baik saja, keluarga baik-baik saja. Tapi karena saya memiliki Kristus yang tinggal dalam hidup saya. Kalau saya melihat perjalanan kehidupan saya flashback ini sambil saya cerita dan saya kesaksian saudara. Saya enggak layak berdiri di tempat ini. Saya boleh katakan saya sampah saudara. Saya sampah. Kalau saya lihat dari kehidupan saya masa lalu saya enggak layak sama sekali saudara. Bahkan untuk menginjakkan kaki di mimbar, di gereja pun saya enggak layak. Kenapa? Saya sampah. Begitu jahatnya saya di mata Tuhan, begitu jahatnya saya di mata manusia. Begitu banyak kejahatan dan dosa yang saya lakukan.
Tetapi karena Tuhan itu yang luar biasa itu, memakai hamba-hamba Tuhan, terutama Bapak Gembala di sini, untuk memulihkan keadaan saya. Itulah yang membuat saya menjadi sukacita saya penuh di dalam kehidupan saya. Apapun keadaan saya pernah bilang dengan keluarga saya. Saya punya tujuan yang masih belum tercapai dalam hidup saya. Saya akan mengiring Tuhan sampai seumur hidup saya, apapun keadaannya. Dimanapun saya ditempatkan. Tapi memang gak gampang saudara, proses kehidupan gak gampang. Karena kita masih manusiawi, kadang-kadang daging kita ini yang terlalu lemah saudara. Oleh sebab itu kita perlu terus hidup di dalam pergumulan dengan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Joy ini tidak akan pernah ada dalam hidup saudara. Sukacita penuh ini tidak akan pernah ada dalam hidup saudara tanpa melalui proses saudara terus tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Joy ini kita peroleh waktu kita ada spiritual kita, hidup kita secara rohani kita dekat dengan Tuhan. Pada saat saudara sudah melekat dengan Tuhan, apapun keadaan dunia ini, apapun keadaan hidupmu, tidak akan mempengaruhi sukacitamu. Karena engkau tahu, pengharapanmu di dalam Yesus itu nyata, saudara. Inilah yang membuat saya sampai hari ini bersukacita dan bersyukur, saudara. Dalam segala hal, saya selalu siap kalau saya diminta oleh Bapak Gembala, apapun keadaan saya selalu siap. Kenapa? Saya tahu, saya menyadari, kalau dulu saya ini sampah, seharusnya saya ini tidak layak untuk dalam pelayanan, tetapi karena Tuhan yang baik, Tuhan yang melayakkan saya melalui hamba-hamba Tuhan. Untuk itulah saya akan membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Dengan segenap hidup saya. Dan saya akan terus bersukacita apapun keadaannya. Inilah pengertian dari sukacita yang Tuhan inginkan. Jadi sukacita penuh itu diartikan di dalam joy, bergembira atau bersukacita yang tidak ada batasnya. Yang itu kita peroleh melalui persekutuan secara spiritual dengan Tuhan. Saudara, kita akan baca di dalam Habakuk pasal yang ketiga, biar saudara tahu dan mengerti. Saudara, Nabi Habakuk ini adalah nabi yang dipakai Tuhan untuk menceritakan keadaan bangsa Israel waktu itu yang sedang mengalami krisis, saudara. Tetapi Nabi Habakuk dalam keadaan apapun, dia menyatakan dirinya di hadapan Tuhan. Dia memiliki joy. Kita akan lihat di dalam Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai 19, terutama ayat yang ke-18. Kita akan baca yang 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kulungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kita lihat di dalam bahasa terjemahan King James Version untuk ayat yang ke-18, saudara. Habakuk pasal yang ketiga ayat 18 dalam terjemahan King James Version. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. Saya akan bersukacita di dalam Tuhan keselamatanku. Kalau kita lihat tadi ayat-ayat sebelumnya, sekalipun katanya keadaan itu tidak baik-baik saja, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, ini menceritakan keadaan kita yang sedang mengalami krisis, saudara. Masalah, problem kehidupan dalam hidup ini. Saya tidak tahu masalah saudara apa yang saudara sedang hadapi. Tapi saya akan percaya, setiap perorangan, setiap pribadi pasti punya masalah. Saudara mau aku itu tidak, saudara punya masalah dalam hidup. Tapi yang Tuhan mau, apapun masalah kita tetap bersuka cita. Beria-ria di dalam Tuhan yang menjadi keselamatan dalam hidup kita. Yesus Kristus itu luar biasa, saudara, buat kita. Saudara dan saya ini seharusnya menjadi kerak neraka, saudara. Tahu kerak ya, intipnya neraka. Karena dosa yang telah kita perbuat, dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi karena kasihnya, kemurahannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dikatakan. Dia mengaruniakan putranya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya diselamatkan.
Terus alasan apa lagi untuk saudara tidak bersuka cita? Alasan apa lagi untuk saudara tetap bersungut-sungut dalam hidup saudara? Mempertanyakan tentang keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Yang mempengaruhi sukacita saudara. Kalau saudara mengingat ini begitu besar kasihnya, pengorbanan Kristus di atas kayu salib, harusnya saudara tetap mencucurkan air mata dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Dan saudara tetap bersukacita apapun keadaannya. Terkadang kita manusia ini selalu melihat sesuatu itu yang nampak di depan kita, saudara. Keadaan kita. Saya mau bersuka cita bagaimana? Hidup saya lagi hancur. Usaha saya lagi krisis. Saya sudah gonta-ganti usaha tapi tidak sukses juga. Gagal dan gagal dan gagal. Saya mau suka cita bagaimana? Saat saya sudah umur kepala 3, saya belum punya jodoh. Saya mau suka cita bagaimana? Keluarga saya sedang berantakan. Saya harus bersuka cita bagaimana? Keadaan rumah tangga saya tidak baik-baik saja. Ini yang sering kali kita melihat dari sudut kacamata kita sebagai manusia. Kalau kita melihat ketika kita hidup di dalam spiritual kita dengan Tuhan, pakai kacamata rohani, maka kita akan melihat Tuhan yang ajaib itu. Tuhan yang perkasa itu. Yesus Kristus namanya. Kita akan tetap bersuka cita di dalamnya. Apapun keadaan kita. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan bukan sebuah kebetulan untuk saudara dan saya. Tuhan ingatkan kembali untuk kita memiliki sukacita penuh dalam hidup kita. Keadaan dunia bukan baik-baik saudara. Tidak akan semakin baik. Keadaan dunia akan semakin buruk. Ekonomi global sudah kacau balau. Kalau kita melihat suasana seperti ini, lalu kita mulai gundah gelisah. Oh Tuhan bagaimana ya? Secara manusia bukan saya tidak pernah mengalami kekhawatiran sudah. Saya pernah mengalami. Saya berpikir bagaimana tentang anak-anak saya nanti. Sementara saya sedang merintis usaha, sementara tidak ada punya pegangan secara finansial. Apalagi saya di perantauan tidak punya saudara di sini. Kadang-kadang secara manusia Tuhan saya ini bagaimana di tempat ini. Namun ketika saya melihat Kristus yang bisa membawa saya sampai hari ini dan sampai ke tempat ini. Saya boleh berdiri di tempat ini. Saya bisa mengucap syukur, Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Saya selalu mengucap syukur dan saya berterima kasih. Saya bisa mengatakan Tuhan Engkau baik. Dan saya bersuka cita penuh. Karena bukan keadaan saya yang baik. Tapi karena Tuhan yang baik. Kita akan melihat selanjutnya saudara. Jadi bersukacita senantiasa adalah artinya joy atau bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan, dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Bersukacita senantiasa berarti bersukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus memiliki sukacita sejati? Dan dampaknya apa bagi kehidupan kita orang percaya? Kalau kita tadi sudah tahu artinya sukacita, lalu bagaimana? Untuk apa kita memiliki sukacita yang sejati? Dan apa dampaknya bagi kehidupan kita secara rohani sebagai orang-orang percaya? Sebab dengan kita memiliki sukacita sejati, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus lebih besar dari segala sesuatu dan lebih besar dari segala hal. Sebab dengan kita memiliki sukacita yang sejati, kita akan melihat bahwa Allah kita itu Allah yang besar, Allah yang dahsyat, melebihi masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki sukacita yang penuh, memiliki sukacita yang benar, memiliki sukacita yang tidak terbatas, memiliki sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan, maka kita akan bisa mengucap syukur dan kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang benar, Allah yang besar, penuh kuasa, lebih besar dari segala hal di dalam dunia ini. Jadi saudara tidak akan kekhawatiran lagi dalam hidup saudara. Saudara tidak akan lagi dalam kecemasan dalam hidup saudara. Karena saudara punya keyakinan. Pengharapan saudara dalam Kristus Yesus. Itu yang menghidupkan saudara. Ketika kita memiliki sukacita yang sejati, dampaknya adalah
kita akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kita lihat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 18 tadi. Habakuk pasal 3 ayat 18. Bagaimana seorang nabi yang melihat keadaan bangsa Israel, namun dia tetap bersuka cita. Karena bukan karena dipengaruhi oleh keadaan, namun dilihat Allahnya adalah Allah yang dahsyat. Kita lihat dan kita baca di dalam Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kalau bagi kita yang sedang happiness untuk bersuka cita itu gampang saudara. Dalam keadaan kita baik-baik saja, kita mendapatkan kado istimewa, kita mendapatkan berkat yang berlimpah. Itu sangat mudah bagi kita untuk mengucap syukur. Itu sangat mudah untuk kita bersuka cita. Kalau saudara keadaan saudara lagi baik-baik saja, saya yakin percaya orang di sekitar saudara pun akan kena dampaknya. Saudara akan terus senyum, weh saya ini lagi senang loh. Kenapa? Anak saya ini kah tuh diberkati Tuhan usahanya. Saya lagi senang loh. Kenapa? Ulang tahun kemarin kah saya dapatkan ini mobil Ferrari. Saya lagi happy loh. Kenapa? Usaha saya lagi naik daun. Itu sangat mudah untuk kita mengucap syukur dan kita bersuka cita. Tapi bagaimana dalam keadaan kita seperti Habakuk ini? Masihkah mulut kita mengucap syukur kepada Tuhan? Masihkah dalam hati kita ada sukacita penuh? Atau yang ada adalah persungutan di dalam hidup kita? Atau ada yang ada itu justru adalah Tuhan engkau tidak adil. Pagi hari ini Tuhan ingin setiap pribadi kita, orang percaya, memiliki sukacita yang tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Karena kita melihat Yesus Kristus yang besar. Ayat yang ke-19 dikatakan. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Seorang nabi punya pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Dia bisa melihat bahwa Tuhan adalah kekuatan di dalam kehidupannya. Sekalipun semuanya berlalu, sekalipun keadaannya sedang berkecamuk, bergejolak, tidak baik-baik. Namun dia tetap bisa bersukaria. Karena dia ada sukacita yang sejati dalam hidupnya. Dampak yang pertama adalah kita akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Di dalam Filipi 4 yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Di ayat yang keempat tadi dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Ketika kita memiliki joy di dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tidak ada kekhawatiran dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau, saudara. Maka saya katakan sekali lagi, pagi hari ini, begitu pentingnya sukacita sejati yang harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Di hari-hari yang semakin jahat ini. Kenapa saudara? Kalau saudara tidak memiliki sukacita yang sejati seperti yang Tuhan mau, seperti Filipi 4 ayat 4. Ketika saudara melihat keadaan di luar sana, saudara akan kegoyah, saudara. Iman saudara akan goyah dan goncang. Kalau di sini tidak ada persekusi, tahu persekusi saudara? Saudara beribadah itu masih bebas, leluasa. Kapanpun saudara mau berdoa, bersekutu sama Tuhan, masih bebas saudara. Saudara bisa lihat, saya tidak menakut-nakuti. Di kota-kota Jawa sana, di luar NTT terutama, di Sumatera, di Jawa, di Lampung, di mana tempat basic-basic mereka. Bahkan di Medan sendiri saudara. Orang beribadah itu dipersulit saudara. Orang beribadah kepada Tuhan itu dipersulit. Keadaan ini hampir sama seperti waktu bangsa Israel di tanah Mesir. Kalau saudara tidak memiliki sukacita penuh dalam hidup saudara, maka saudara akan goncang iman saudara. Saudara akan memilih jalan aman. Lebih baik saya ikut mereka saja. Yang mayoritas. Enak dengan mereka, enjoy. Mungkin saudara, jabatan saudara akan naik. Kalau saudara seorang karyawan, baik itu di BUMN maupun di negeri maupun di swasta. Ketika saudara diperhambat, dipersulit,
karena saudara iman saudara pada Yesus Kristus. Tetapi ketika saudara mau meninggalkan iman saudara, saudara akan dipermudah. Saudara mungkin akan tergoyahkan. Wah enak ya, kalau saya seandainya jabatan saya naik, tapi ada syaratnya. Tinggalkan Tuhan. Saudara akan kehilangan sukacita sejati. Saudara akan mendapatkan sukacita yang temporer itu. Happiness. Sukacita sesaat. Begitu saudara memiliki sukacita sesaat ini, waktu saudara menerimanya, saudara akan bersukacita. Tapi saudara akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Apa itu saudara? Mahkota kekal. Apa itu saudara? Kehidupan kekal. Selama-lamanya. Kenapa saya katakan selama-lamanya? Karena nanti kehidupan kekal itu tak terbatas. Di sana tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kekal untuk selama-lamanya. Dan saudara akan terpisah dengan Tuhan. Pada saat saudara di dunia, saudara mendapatkan sukacita sesaat tadi. Tapi pada saat saudara meninggal, saudara kehilangan sukacita sejati. Saudara pilih mana? Dampak yang kedua bagi orang percaya ketika kita memiliki sukacita penuh. Hidup kita akan dipulihkan. Habakuk 3 ayat 19. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Saudara tahu tentang istilah kaki rusa? Kaki rusa ini sangat lincah saudara. Dia bisa lompat ke sana kemari, bahkan kalau dia menghindari citah, pemangsanya, atau predator yang mengincarnya. Dia bisa lari kencang sekali. Kalau dia tidak memiliki kekuatan kaki yang luar biasa, dia akan mudah dimangsa. Karena rusa ini juga termasuk binatang yang lemah, saudara. Walaupun kalau yang dewasa punya tanduk, tapi yang belum dewasa dia masih belum punya tanduk. Sangat mudah untuk diterkam, dimangsa oleh predator, pemangsanya. Tetapi ketika dia memiliki kaki yang kuat, dia mampu berlari, menghindar. Ketika kita memiliki sukacita yang penuh, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi setiap masalah yang sedang mengintai kita. Apapun masalah saudara, hidup kita akan dipulihkan. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19, ini berbicara tentang 10 orang kusta, di mana mereka 10 orang kusta ini ketika Tuhan sedang berjalan dan ada 10 orang kusta. Orang kusta ini dikucilkan. Kalau di tradisi orang Yahudi, orang kusta ini adalah orang yang terkutuk. Penyakit yang sangat memalukan dan sangat mematikan. Dan itu mereka tidak boleh bergabung dalam sebuah komunitas atau berkumpul pada manusia yang sehat, orang-orang yang sehat. Mereka dikhususkan, dikucilkan saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus sedang berjalan di antara mereka, mereka berseru, Tuhan tolong kami. Tuhan berbicara begini, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Karena salah satu syarat ketika orang itu sembuh dari kusta, dia harus mendapatkan legalitas dari imam-imam. Kalau seandainya sudah sembuh, tapi imam itu menyatakan dia masih sakit, masih kena kusta, dia tetap harus dikucilkan saudara. Maka Tuhan bilang apa? Pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Singkat cerita dalam perjalanan, 10 orang kusta ini semuanya mendapatkan kesembuhan. Tapi ada satu pribadi, satu orang, dia tidak sampai ke imam-imam. Karena dia tahu siapa yang menyuruh. Yaitu Tuhan, sang pemilik kehidupan. Ketika dia menyadari, oh saya sudah sembuh. Dia berlari balik lagi. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Kita lihat ayatnya saudara. Atau kita baca bersama-sama ayat ini supaya saudara melihat bagaimana saudara harus bersikap di hadapan Tuhan. Ketika saudara sudah mendapatkan kelegaan, kelepasan. Ketika saudara sudah mendapatkan jawaban doa-doa saudara. Ketika saudara sudah mendapatkan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Apa yang harus saudara lakukan supaya saudara tidak menjadi orang yang durhaka. Tidak menjadi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kita lihat, kita baca bersama-sama ayat yang ke-14 mulai. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi tahir.
Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di hadapan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang yang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Double porsi yang dimiliki, yang didapat oleh seorang Samaritan tadi, Samaria. Apa itu saudara? Fisiknya disembuhkan oleh Tuhan. Itu penting enggak? Penting saudara. Karena dia bisa masuk dalam komunitas manusia yang lain. Dia bisa beradaptasi, dia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, keluarganya. Tapi yang jauh lebih penting, berkat yang kedua. Pemulihan apa saudara? Ayat yang ke-19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu yang Tuhan mau. Ketika ada sukacita penuh dalam hidup saudara. Saudara dipulihkan bukan hanya keadaan fisik saudara. Saudara dipulihkan bukan keadaan jasmani saudara saja yang dipulihkan. Tapi keadaan rohani saudara. Pemulihan rohani itu jauh-jauh lebih penting daripada pemulihan jasmani saudara. Maka saya sekali lagi mau katakan, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ketika engkau memiliki sukacita yang penuh di dalam Tuhan, sukacita yang sejati, hidup saudara bukan hanya sekedar dipulihkan ekonomi saudara, bukan hanya sekedar dipulihkan keluarga saudara, bukan dipulihkan keadaan saudara, pekerjaan saudara, tapi jauh lebih penting hidup saudara dipulihkan. Amin saudara? Haleluya. Tuhan mau pagi ini kita merespon supaya tidak ada alasan lagi untuk saudara tidak bersukacita kepada Tuhan. Dasar sukacita kita adalah keselamatan yang Tuhan sudah beri buat saudara dan saya. Dampak yang ketiga, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, ciri orang yang bersukacita itu seperti apa saudara? Apakah begini? Sudah makan? Dari mana? Lagi apa? Apa seperti itu orang sukacita? Tidak saudara. Orang sukacita kan beriang dalam mukanya. Pagi, bagaimana kabarmu? Hei, sudah lama tidak ketemu. Hei bro, orang yang bersukacita itu akan membawa dampak positif dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, orang di sekitarnya akan mengalami sukacita seperti dia. Kenapa saudara? Dia akan mempengaruhi keadaan. Kemanapun dia pergi, senyumnya lebar, dia ramah. Halo, bagaimana kabarmu hari ini? Itu orang yang bersukacita. Dampak yang ketiga, ketika kita memiliki sukacita, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat itu tidak harus berupa materi. Ketika saudara bisa menyemangati orang lain, memotivasi orang lain. Hei bro, bangkit bro, ayo bro. Kegagalanmu hari ini bukanlah segala-segalanya. Hari ini kamu gagal, kamu bangkit lagi. Besok pasti kamu sukses. Itu satu motivasi, itu pun berkat. Ini hanya bisa dilakukan ketika saudara memiliki sukacita. Ketika saudara menjadi teman curhat. Kalau orang yang tidak bersukacita, mau dengar cerita orang lain itu sudah, saya sendiri juga lagi susah. Kau datang ke sini, bikin apa kau? Wih, baru datang aja, mau apa kau? Pergi sudah. Wah Tuhan. Orang kalau tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya, wah ngeri saudara. Ngeri saudara. Kita mau dekat-dekat, kita sebenarnya datang itu tujuannya baik. Kita mau silaturahmi kalau bahasa orang seberang. Kita mau baik-baik dengan dia, kita mau halo sapa, kita mau berkawan. Image sudah jelek. Datang ini pasti mau bikin ulah ini. Jangan-jangan dia mau berhutang dengan saya. Belum-belum sudah kita pikiran negatif, saudara. Saya sendiri lagi kesusahan uang, dia datang-datang dengan keluh kesah, pasti mau hutang dengan saya. Oh Tuhan, saudara sudah suuzon katanya, sudah berpikir negatif. Jangankan jadi berkat, saudara.
Saudara, saya mau katakan, kita orang percaya itu dikatakan seperti apa? Tuhan gambarkan, seperti garam. Seperti apa? Seperti terang. Fungsinya apa saudara, garam itu? Menjadi rasa, bisa berpengaruh ke masakan, bisa dinikmati, menjadi berkat bagi orang lain. Sama juga dengan cahaya, menerangi keadaan yang gelap. Nah, orang yang diibaratkan, orang percaya diibaratkan seperti garam dan cahaya tadi ini, tidak akan pernah bisa berfungsi seperti apa yang Tuhan mau kalau dalam hidupnya tidak ada sukacita. Bagaimana saudara mau jadi garam saudara? Saudara ketemu orang aja, apa ini? Belum, lagi-lagi dia ini. Sudah sinis duluan saudara. Baru kalau kita di dalam komunitas, kita selalu mengeluh, terus adanya hanya menggerutu. Saya ini kah, usaha sudah tidak seperti dulu lagi. Apapun ini sebab susah. Sementara anak-anak sudah mulai kuliah. Pokoknya yang adanya keluh kesah, menggerutu. Dampak bukan positif yang kita berikan ke sekitar kita, ke lingkungan kita. Tapi dampak apa? Negatif. Bagaimana kita mau menceritakan tentang Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kuasa, sedang kita sendiri tidak menjadi berkat, saudara. Karena tidak ada sukacita dalam hidup kita. Ini realita kehidupan loh, saudara. Saya tidak mengarang-arang, ini realita kehidupan. Mungkin saudara, itu ada-ada saja. Coba saudara cek masing-masing pribadi. Tiap hari, saudara pasti menemukan hal ini dalam kehidupan. Dalam pekerjaan saudara, dalam usaha saudara. Kalau saudara sebagai seorang pengusaha, kalau tidak ada sukacita dalam hidup saudara, maaf saudara, maaf sekali. Saya dulu pernah kerja saya jaga toko saudara. Jadi kalau saya sedang lagi tidak mood, hati saya lagi tidak baik, orang datang ini kita layani, ya mau apa kau? Itu harganya gitu. Mau beli, kalau tidak mau sudah, pergi sudah. Saya punya teman juga begitu saudara. Saya tidak singgung ya. Tapi ini keadaan kalau hati kita tidak ada sukacita, pelanggan datang, mereka kan raja saudara. Harusnya kita memperlakukan mereka dengan baik-baik. Tapi kita sudah ketus duluan. Besoknya mereka bercerita kemana-mana. Jangan pergi sana Kenapa? Bapak yang di sana itu jahat. Sudah jahat, judes katanya. Kasar. Realita saudara. Dan itu pernah saya kena komplain itu bukan sekali dua kali saudara. Dari situ saya belajar Tuhan semua itu berpengaruh, berdampak. Ini dari hal yang kecil saja saudara. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, mulai dari diri kita sendiri dulu. Saudara, berkat itu akan mengalir dengan sendirinya kalau saudara bisa menciptakan positif dalam hidup saudara. Ketika saudara ada sukacita dalam hidup saudara. Orang yang tadinya datang penuh dengan kemarahan ini, mungkin karena saudara sudah berbuat salah. Tapi ketika saudara senyum dulu, bro kenapa bro kamu bro, sudah lama lo bro gak ketemu, bagaimana keadaan keluargamu bro. Luluh saudara hatinya. Yang tadinya mau maki-maki, yang mau marah-marah. Tidak bro, saya di sini hanya mau main-main saya mau lihat keadaan bro di sini bagaimana. Awalnya dari rumah sudah marah-marah. Atau saudara mungkin punya hutang. Baru saudara senyum-senyum, maaf bro ya, saya belum punya uang tolong kah. Bro, saya ini lagi kesusahan, tolong please. Saya punya anak kecil itu kalau bilang, tolong please. Sudah tolong please lagi. Jadi orang yang tadinya mau marah-marah pun tidak jadi marah saudara. Karena apa? Dampak positif yang saudara berikan. Ada sukacita penuh dalam hidup saudara. Itu berdampak bagi orang lain. Saudara menjadi berkat bagi orang. Kita lihat ayatnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-5. Filipi 4 ayat yang ke-5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ini ayat masih berkaitan dengan ayat yang keempat tadi saudara. Kalau seorang anak Tuhan memiliki sukacita penuh dalam hidupnya, maka dia akan terlihat dari hatinya saudara. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu real saudara.
Semua dimulai dari hati. Kalau hatimu sedang tidak baik-baik saja, maka kamu pasti muram. Kalau seandainya mau kamu senyum pun, itu senyum munafik, saudara. Senyum yang dipaksa sekali. Kita lihatnya juga jadi enak, saudara. Tahu ya? Tahulah. Bedanya orang yang benar-benar sukacita, senyumnya itu los dengan sukacita. Benar gak, saudara? Saudara pernah dapat kayak gitu? Saya punya pengalaman berulang-ulang begitu, saudara. Kalau saya pergi ke misalnya minimarket, baru penjaganya atau kasirnya itu. Siang. Saya lihat ini pasti ada punya masalah dalam hidupnya ini. Iya, saudara. Kenapa? Senyumnya dipaksa. Beda. Selamat pagi mas, selamat pagi bapak, selamat pagi. Apa yang mau dibeli, apa yang bisa dibantu. Ini orangnya pasti plong hatinya ini. Baik-baik saja ini pasti. Itu bisa nampak, saudara. Dari apa? Dari apa yang keluar dari hati kita. Sukacita itu bukan disembunyikan, saudara. Kata firman Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kita akan masuk bagaimana caranya kita bisa memiliki sukacita yang sejati. Bagaimana caranya kita bisa memiliki sukacita yang sejati tadi, sukacita yang penuh tadi. Caranya hanya ada satu saja, saudara. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan Yesus Kristus adalah sumber air kehidupan yang mampu memberikan sukacita sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kenapa saya katakan menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Apa bedanya, saudara? Karena secara umum orang itu tahu, apalagi orang Kristen, bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Tapi belum tentu Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi masing-masing orang Kristen. Mungkin karena dia sejak kecil orang tuanya Kristen. Mungkin karena pasangannya Kristen, dia menjadi Kristen. Belum tentu hatinya dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia menjadi orang Kristen karena keadaan. Dia menjadi orang Kristen karena orang tua. Dia menjadi orang Kristen, orang percaya karena lingkungan. Tapi kalau saudara mau memiliki sukacita yang sejati, saudara percaya Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Undang secara pribadi. Maka saya katakan, tidak semuanya yang hadir di gereja itu adalah orang Kristen, saudara. Mungkin secara usia, lamanya kita beribadah, lamanya kita mengiringi Tuhan, lamanya kita menjadi dalam tanda petik orang Kristen. Dari kecil sampai sekarang, sudah puluhan tahun. Tetapi secara pribadi, saudara masih meragukan apakah benar Yesus Kristus adalah Tuhan. Apakah benar Yesus Kristus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Karena di luar sana banyak sekali yang ditawarkan oleh dunia ini, saudara. Sang Juru Selamat dalam tanda petik. Bahwa Kristus itu bukan hanya satu-satunya di dalam Yesus. Ada Kristus-Kristus yang lain menurut versi orang-orang dunia, saudara. Keselamatan bukan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada keselamatan di dalam agama lain. Ini menurut versi orang lain. Tetapi bagi orang yang benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengakui dalam hidupnya, tidak ada Allah lain di kolong langit ini, tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus, dan dialah satu-satunya Sang Juru Selamat di dalam kehidupannya. Orang yang seperti inilah baru memiliki yang namanya joyful, sukacita penuh, sukacita sejati. Jadi sekali lagi, hanya ketika saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka saudara akan memiliki sukacita penuh. Ayatnya di mana, saudara? Kita akan lihat di dalam Yohanes 7 ayat 38. Yohanes pasal 7 ayat ke-38. Barang siapa percaya kepadaku, dalam hal ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Air ini adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk di bumi, saudara. Jadi ketika saudara percaya Yesus Kristus, maka dalam hidup saudara ada sukacita penuh. Maka dalam hidup saudara ada aliran air kehidupan. Dan aliran air ini tidak akan saudara nikmati sendiri. Saudara akan mengalirkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Amin. Kuncinya ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada cara lain, saudara. Ayat yang terakhir, Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya ketika saudara percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saudara, hidupmu sedang ada mata air kehidupan. Dan mata air ini tidak akan pernah kering oleh keadaan apapun. Baik dalam musim kemarau maupun musim penghujan. Baik dalam keadaan saudara sedang baik-baik saja maupun saudara dalam keadaan tidak baik. Saudara akan terus mengalirkan air kehidupan dalam hidup saudara. Dengan kata lain, saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dari pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita. Tergantung saudara dan saya bagaimana meresponinya. Milikilah sukacita yang sejati di dalam hidup saudara. Jadi setiap orang percaya atau orang Kristen harus memiliki sukacita sejati. Dan sukacita sejati itu sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar pagi hari ini, tapi biarlah firman ini mengingatkan kembali kepada kita, menegur kembali, mengajar kita untuk terus kita memiliki sukacita yang penuh, sukacita sejati yang sumbernya dari Tuhan Yesus Kristus. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala.